Perkenalkan, nama saya Irfan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu metode klasifikasi tanah berdasarkan sistem USGS. Sistem klasifikasi tanah USGS dibuat berdasarkan sifat-sifat teknis material, yaitu ukuran, butiran, gradasi, plastisitas, dan kompresibilitasnya. Nah, klasifikasi ini diusulkan pertama kali oleh Arthur Casagrande pada tahun 1942. Berdasarkan klasifikasi USGS, tanah dibagi menjadi dua, yaitu tanah yang berbutir kasar dan tanah yang berbutir halus. Klasifikasi USGS menggunakan saringan nomor 200 untuk memisahkan tanah berbutir halus dan tanah berbutir kasar, di mana tanah berbutir kasar adalah tanah yang materialnya 50% atau lebih tertahan di atas saringan nomor 200. Sementara tanah berbutir halus adalah tanah yang dimana 50% atau lebih dari materialnya itu lolos dari saringan nomor 200. Tanah berbutir kasar dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pasir atau kerikil, berdasarkan ayakan nomor 4. Bila material yang tertahan di atas saringan lebih dari sama dengan 50%, digolongkan sebagai kerikil. Sebaliknya, bila yang lolos lebih dari 50%, digolongkan sebagai pasir. Tanah berbutir halus juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu lanau dan lempung. Akan tetapi, karakteristik dari tanah lanau dan lempung ini dibedakan berdasarkan plastisitasnya, bukan ukuran bulirnya, tidak seperti tanah berbutir kasar. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai simbol dan pembagian tanah kasar. Nah, tanah kasar dibagi menjadi dua, kerikil dan pasir. Kerikil dibagi lagi menjadi 4. Ada GW, kerikil bergradasi baik. Ada GP, kerikil bergradasi buruk. Ada GM, kerikil berlanau. Dan ada GC, kerikil berlempung. GW dan GP memiliki kandungan butir halus kurang dari 5%. Sementara GM dan GC memiliki kandungan butir halus lebih dari 12%. Selanjutnya pasir. Pasir juga dibagi menjadi 4. Ada SW, pasir dengan gradasi baik. Ada SP, pasir bergradasi buruk. Ada SM, pasir berlanau. Dan SC, pasir berlempung. SW dan SP memiliki kandungan butir halus kurang dari 5%. Sementara SM dan SC memiliki kandungan butir halus lebih dari 12%. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembagian dan simbol dari tanah berbutir halus menggunakan grafik berikut. Dalam grafik ini terdapat indeks plastisitas dan batas cair, di mana tanah lanau dan lempung dengan batas cair kurang dari 50% terbagi menjadi 3, yaitu ML, CL, dan OL. ML adalah tanah lanau tak organik atau pasir halus berlanau maupun berlempung. Yang kedua ada CL. CL adalah lempung tak organik dengan plastisitas rendah hingga sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung kelanauan, atau lean clays. Yang ketiga ada OL, lanau organik dan lempung kelanauan organik dengan plastisitas rendah. Nah, selanjutnya lanau dan lempung dengan batas cair lebih dari 50%. Ada MH, CH, dan OH. MH adalah lanau tak organik, pasir halus atau lanau diotoma atau mika, atau juga lanau elastis. Yang kedua ada CH, lempung tak organik dengan plastisitas tinggi atau fat clays. Yang ketiga ada OH, lempung organik dengan plastisitas sedang hingga tinggi. Bisa juga lanau organik. Nah, dari 6 simbol tersebut ada satu simbol yang tidak ada, yaitu tanah dengan kadar organik tinggi menggunakan simbol PT atau PIT. Nah, untuk tanah organik dengan simbol PT tersebut dapat dilakukan identifikasi visual yang caranya dapat dilihat pada ASTM D2488. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.